bisa sampai 6 bulan, 8 bulan, dan bahkan bisa lebih. Jadi artinya bahwa selama 6 bulan atau 8 bulan, ya perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugasnya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang apakah perangkat desa boleh menjadi penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini muncul karena di sisi lain juga perangkat desa dilarang terlibat dalam hal kegiatan-kegiatan politik ya, atau mengkampanyekan salah satu paslon. Nah, hal itu pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Ya, nanti kalau teman-teman mau melihat ya bisa lihat judulnya di atas ini, dan atau juga nanti teman-teman bisa buka linknya di deskripsi di bawah video ini. Nah, hal ini menarik rekan-rekan. Namun sebelum saya menyimpulkan bisa apa tidak, nah terlebih dahulu mari kita lihat apa yang menjadi larangan-larangan bagi perangkat desa sebagaimana yang telah tertuang di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di sana disebutkan bahwa, biar saya bacakan ke kita ya. Di pasal 51-nya mengatakan bahwa perangkat desa dilarang yang pertama merugikan kepentingan umum, yang kedua membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, yang ketiga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, yang keempat melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, yang kelima melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, yang keenam melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Yang kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan ke-11, melanggar sumpah janji jabatan. Dan yang ke-12, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya bahwa secara eksplisit tidak ada yang melarang perangkat desa untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah, mari kita lihat undang-undang pendukung, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, di situ diatur di pasal 72 persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS atau seterusnya. Nah, mari kita lihat ya di dalam pasal 72 di situ disebutkan bahwa yang pertama, persyaratan untuk menjadi anggota PPK atau PPS adalah yang pertama menjadi warga negara Indonesia, yang kedua berusia paling rendah 17 tahun, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Yang keenam, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Yang ketujuh, mampu secara jasmani, rohani, dan yang kedelapan, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang kesembilan, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Dan yang ke-10, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi berdasarkan kedua undang-undang tersebut, baik dari undang-undang desa maupun undang-undang pemilu, tidak ada secara khusus atau secara eksplisit yang mengatur atau yang melarang perangkat desa untuk menjadi penyelenggara pemilu terkhusus PPK, PPS, dan seterusnya. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika perangkat desa menjadi PPK, PPS, dan atau sejenisnya, maka yang dikhawatirkan adalah pelaksanaan tugas sebagai perangkat desa tentu terganggu dan terbengkalai rekan-rekan. Karena kenapa? Karena masa tugas menjadi anggota PPK dan PPS lumayan cukup lama Belum lagi kalau ada pemilu susulan atau pemilu lanjutan, maka tentu masa tugasnya akan diperpanjang. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di situ disebutkan bahwa di ayat ketiga, PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Ayat keempatnya, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Nah, lalu kemudian di pasal 54-nya disebutkan masih undang-undang yang sama. Di ayat 3-nya, PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Kemudian di ayat keempatnya, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jadi artinya bahwa masa tugas anggota PPK, PPS, dan seterusnya bisa sampai 6 bulan, 8 bulan, dan bahkan bisa lebih. Jadi artinya bahwa selama 6 bulan atau 8 bulan, perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di situ disebutkan di poin ke-12-nya bahwa perangkat desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bila mana hal ini dilanggar oleh perangkat desa, maka dapat diberhentikan. Jadi saya kira demikian penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.